Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Semoga pertemuan kita malam ini dan juga malam-malam yang sebelumnya dan insya Allah malam-malam berikutnya menjadi wasilah nanti kita akan dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali di surganya Allah. Aminnya semangat ini. Semoga yang hadir calon-calon penghuni surga. Calon. Baru calon udah seneng. Calon itu bisa jadi bisa. Tapi kalau ibu ditanya, memang pengen masuk surga? Bener nih. Kalau disuruh berangkat duluan mau? Katanya pengen. Giliran ditawarin suruh berangkat duluan. Mari kita awali pertemuan malam ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan semua guru-guru kita, mendoakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan juga kegiatan majelis taklim Al-Furqan ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Yang belum dapat jodoh kita doain cepat dapat. Yang belum punya rumah kita doain cepat punya. Yang pulang haji kita doain hajinya haji mabrur, haji mabrurah. Yang belum berangkat kita doakan semoga segera. Yang muda-muda kita doakan semoga istiqomah. Yang tua-tua kita doakan semoga sehat. Rezeki kita rezeki halal barakah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga kita doakan kalau ada yang sakit keluarga kita dimanapun berada, jamaah kita jamaah Al-Furqan, atau mungkin tetangga kanan kiri kita, depan belakang masjid sekitar ini, kalau ada yang sakit semuanya, baik yang muslim maupun non muslim, semua kita doakan semoga selalu dalam sehat. Amin. Ala hadiniyah wa ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini biasanya saya ganteng sendirian, sekarang ada saingannya. Ada Pak Haji, ada Pak Kiai Haryanto, ada
didoain. Ada Gus Reza, pengasuh pesantren Lirboyo yang santrinya terbanyak di Indonesia itu sekarang namanya Gus Reza. Ya. Kalau sono pengasuh pesantren, kalau di sini ya yang penting nama sama. Insya Allah ya nular ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah beberapa menit ke depan kita ngaji bareng. Satu makalah, satu ucapan bahwa Innallaha ja'ala bani Adam samaniyata hisalin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam. Bani Adam itu artinya anak keturunan Adam. Ya kita-kita ini. Maka biar model begini ini kita patut berbangga bahwa kita ini keturunan Nabi Adam ya. Makanya dulu zaman saya sekolah SMP ada pelajaran biologi. Di situ tertulis ada seorang ilmuwan namanya Robert Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu adalah hasil evolusi keturunan. Kalau ngomong maunya jangan madep ke teman sebelahnya, ntar cakar-cakaran repot. Katanya manusia ini adalah hasil evolusi perubahan dari monyet. Makanya saya bilang monyet nunduk, takut madep sono ada yang tersinggung. Ya saya nggak terima lah, mosok ganteng begini, cantik-cantik begini dibilang keturunan. Jangan madep sini ngapa monyetnya. Kita ini keturunan Nabi Adam, dan keturunan Nabi Adam manusia itu dalam makalah ini ala sama niyati hisolin terbagi menjadi 8 kelompok besar. Arba'un fil jannah wa arba'un finnar. 4 di surga, 4 di neraka. Apakah kita memilih 4 yang kanan di surga atau memilih 4 yang kiri di neraka? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Nah, siapa itu yang calon-calon 4 yang ke surga? Atau dalam bahasa gampangnya identitas calon penghuni surga. Kata Rasulullah dalam hadis ini, calon penghuni surga yang pertama itu bisa diciriin dari sekarang. Yang pertama wajhun malihun. Wajahnya ini kalau orang Jawa bilang sumringah. Sumringah itu Indonesianya apa? Cerah, ceria. Berarti kalau ketemu orang wajahnya selalu cerah ceria, itu calon penghuni surga. Sebaliknya kalau ketemu orang wajahnya mulai dari jidat sampai ini kok ngumpul jadi satu alias manyun. Ya kan tinggal sebaliknya doang. Bahwa calon penghuni surga itu wajhun malihun, wajah yang sumringah, berseri-seri. Walaupun di rumah lagi mumet nggak karuan, yang penting ketika keluar rumah nggak menampakkan kesedihan yang di rumah. Alhamdulillah kelihatannya cerah semua ya. Alhamdulillah. Dalam hadis Rasulullah juga sampaikan tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu. Berarti bukan senyum sendiri loh ya. Takutnya nanti biar dibilang calon penghuni surga wajahnya senyum terus. Pulang dari sini ketemu tiang listrik, ketemu pohon jambu. Wah, itu ntar suaminya ngeliat, waduh, istri saya kesambet dari mana? Habis pulang ngaji. Makanya saya pribadi kalau ngajar ngaji, ngajar apalah, pokoknya saya usahakan biar jamaahnya itu nggak bete. Makanya ya saya selipin guyon-guyonan. Biar dibilang ngaji kok ketawa mulu, ya ben. Jangan sampai di rumah udah urusan mumet sampai ke masjid mumet lagi.
Di rumah udah urusan itu dari A sampai Z nggak kelar-kelar. Cucian, gosokan, baru kelar besok numpuk lagi, baru kelar numpuk lagi, baru kelar numpuk lagi. Begitu ngaji ke masjid ditakut-takutin nama neraka. Tambah mumet. Makanya yo sebisa mungkin ngaji itu dalam suasana bahagia. Kalau memang perlu ada ketawa, silahkan. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang ini hadis favorit saya, Bu. Inna min khiyari ummati yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Inna min khiyari ummati, sesungguhnya ada sebagian umat pilihan dari umatku, kata Rasulullah. Yadhakuna jahron, dia kalau ketawa jahron. Jahron itu lepas loh. Wes ketawa ya wah. Los. Lah kenapa sampai orang ketawa kayak begitu? Min saati rahmatillah, karena ia yakin betapa luasnya, maha rahmatnya, maha sayangnya Allah. Lah sebaliknya orang kok kelihatan mukanya manyun, itu kayaknya kok hidupnya menderita. Kayak Hamdan ATT termiskin. Emang yang ngerti lagu dangdut situ doang. Lah, pertanda orang yang wajahnya selalu ceria itu menandakan orang yang mudah bersyukur. Lah, orang yang syukur inilah calon penghuni. Cuma sayang kadang kita ini lebih banyak ngeluhnya daripada syukurnya. Kita kalau ngobrol sama orang tuh biasanya ngomongnya begini, lu sih enak. Ya. Ibu sih enak, anak udah kerja semua, tinggal duduk di rumah, ntar anak pertama nganterin ini, anak kedua nganterin ini. Lah gua. Tapi orang sini mah nggak ada ya begitu ya. Nggak ada di sini, nggak tahu besok pagi ntar di rumah. Kita itu terkadang kalau ditanya kabar lebih seneng cap-cep daripada alhamdulillah. Bu, gimana kabar? Mbok yao, kata orang Jawa itu mbok yao. Mbok yao itu Indonesianya apa ya? Biasanya. Belum ketemu saya. Mbok yao itu apa ya? Kalau ditanya orang tentang kabar, tunjukkan pertama alhamdulillah. Jangan cap-cep. Bu, gimana suaminya? Enggak kayak kamu. Bu, gimana anaknya? Tahu udah umur segitu enggak kawin-kawin. Cap-cep. Bu, yo alhamdulillah. Gitu loh. Seakan-akan kadang kita itu seneng, bahagia, enak itu selalu di orang lain. Sini itu kayaknya nggak pernah bahagia, sehingga kadang ketika ada masalah, kayaknya masalah yang dialami itu yang terberat, padahal bisa jadi orang lain itu lebih berat daripada kita. Kayaknya itu kita itu selalu kayak sinetron Indosiar, ku menangis. Aduh. Jadi yang pertama, calon penghuni surga itu wajhun malihun, wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri bahagia. Maka tunjukkan wajah bahagia. Yang kedua, nih kita ngaji sampai jam berapa? Jam 9. Ya udahlah. Sampai jam 11 kuat. Saya pulang. Ya udah lanjutin. Saya pulang. Ibu rumahnya dekat, saya jauh, Bu. Ke Bekasi saya pulangnya. Yang kedua, calon penghuni surga itu walisanun fasihun. Omongan yang mengenakkan. Omongan yang enggak nyakitin, enggak pedes. Orang itu walaupun dia sering ngasih ke kita,
Yang ngasihnya enak, ngasihnya itu bukan barang-barang sembarangan, tapi kalau ngomongnya pedes. Umpama ya, kita dikasih makanan terenak itu apa kira-kira? Nah, makanan enak apa? Tongseng. Nah, ya. Ikutin kata Gus Reza, tongseng. Umpama ibu anterin tongseng ke rumah. Bu, ya tahu enggak ibu dipanggil. Bu, ayo ke rumah makan tongseng. Begitu kita duduk udah disuguhin, terus ngomongnya begini. Ini namanya tongseng. Situ orang miskin enggak pernah makan dulu. Nanti kalau perut kamu mules, kamu kan biasanya makan singkong direbus. Lah kalau makan tongseng kok perut mules? Hati-hati ya. Ayo makan. Kira-kira itu tongseng jadi dimakan enggak? Kenapa enggak jadi dimakan? Kan katanya enak. Kenapa enggak jadi dimakan? Katanya enak tongseng. Yang ngasih omongannya enak. Contoh lain, umpama kita punya tetangga dirawat di rumah sakit. Nah, terus ada yang bu, udah daripada nyater KWK, udah naik mobil saya aja. Begitu naik baru masuk, langsung yang punya mobil ngomongannya pedes. Lu kan biasanya naik odong-odong. Lah ini naik mobil, AC-nya adem, joknya empuk, nanti kalau muntah-muntah udah bawa antimoblon. Kira-kira ibu jadi naik apa balik turun? Kenapa gak jadi? Kenapa gak jadi? Omongannya. Nah. Lah orang yang suka ngomongnya begitu itu calon neraka. Sebaliknya orang yang ngomongannya enak. Walaupun mungkin kita dikasih sesuatu yang gak seberapa, tapi omongannya itu resep insya Allah. Apalagi ibu yang misalnya punya warung. Warung kan ngomongnya yang enak ya. Udah jaga warung ngomongnya pedes, mukanya manyun. Apalagi mohon maaf, kita kalau di hadapan orang-orang yang patut kita hormati, jagalah omongan kita. Siapa orang yang kita hormati? Orang tua, guru. Kalau ibu ya suami, mertua sama saja. Ini kadang-kadang, tapi insya Allah yakin bukan ibu-ibu sini. Sama tukang sayur ngomongnya halus, sama suami ngomongnya udah ngomongnya kasar, kadang ya agak bentak. Kalau nganten baru, namanya nganten baru ya. Kalau nganten baru tuh nyuguhin kopi lengkap begini bu nih, ada tutupnya, ada tatakannya. Ini nganten baru nih. Tim saya bukan. Tim saya. Ya iyo, waktu nganten baru kalau nyuguhin suami itu ada tutupnya, ada tatakannya, kadang malah ada cendok kecil, ada tambahan gula. Nanti takutnya kurang manis biar nambah. Nganten punya anak satu, cendok kecil sama tambahan gula hilang. Punya anak dua tutup hilang. Punya anak tiga tatakan hilang. Punya anak 4. Laki pulang kerja, maksudnya biar pulang itu seger, mak bikin kopi. Itu yang udah anak 4 bilangnya popa kopi bikin gimana? No, yang pengalaman tuh loh. Lelaki bu di rumah dibentak, duit ngantongi, udah nyari kunci motor keluar warung kopi lah, kebetulan warung kopi yang jaga jangan. Baru masuk udah ditawarin, mas mau kopi apa susu? Gimana dah, ayo di rumah dibentak, di warung ngomongnya enak lah. Makanya jangan salahin laki kalau laki itu nggak betah gitu karena omongannya.
jadi Iskandar malu. Yang ngaji mak-mak ya mak-mak yang diucek-ucek dulu pokoknya. Ngaji yo ngaji, kadang mau berangkat ngaji omongan nyakitin. Pak, saya mau ngaji. Jemuran, awas. Weh, kok ketawa pengalaman lo? Bu, umpama itu kan ya bisa bener bisa enggak tuh ya. Umpama ibu udah mesen ke suami, Pak, saya mau ngaji, jemuran di atas ada, itu di teras ada karpet sama kasur. Ntar kalau ada hujan, tolong angkatin. Begitu ibu ngaji sampai sini ada dier, gledek hujan, ibu tenang kan, di rumah ada bapaknya. Begitu pulang, begitu pulang kasur kehujanan, karpet kehujanan, jemuran kehujanan. Begitu ibu masuk ke dalam, suami lagi tidur. Ibu ngomong apa yuk? Ngomong apa? Kira-kira aduh yayang beb gitu apa langsung gini? Ya Allah, ya Allah. Kira-kira kok ketawa itu ngetawain apa sih? Ngetawain diri sendiri apa ngetawain tetangga? Syukur kalau ngetawain diri sendiri itu berani merasa lah ya. Lah yang diem aja terus langsung dalam hati kok saya banget sih. Ya Allah. Calon penghuni surga yang kedua itu walisanun fasihun, lisan yang omongannya enak. Dalam hadis juga disampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka bisa dilihat dari kesehariannya. Falyakul khairon, maka omongannya bagus. Kalau memang tidak bisa ngomong bagus, auliyasmut, lebih baik diam. Lah kira-kira tolong jawab dengan jujur, yang biasanya nggak bisa ngendaliin omongan itu orang yang pakai peci apa pakai kerudung? Jawab yang semangat ngopo. Biasanya, saya bilang biasanya ya, berarti ada yang luar biasa. Biasanya yang nggak bisa ngendaliin mulut itu ini yang pada pakai peci apa yang itu pada pakai kerudung? Kalau yang pakai peci ini sebutannya kaum Adam. Adam itu awalnya mangap tapi ujungnya mingkem. Adam. Maka laki kalau marah biasanya omongnya nggak banyak. Coba yang pakai kerudung sebutannya kaum apa, Bu? Ayo siapa yang bisa ngucapin hawa sambil mingkem? Ayo yang ngomong hawa sambil mingkem bisa, siapa yang bisa? Kalau yang bisa ini dah Parwan dah nih. Awalnya mangap, ujungnya yo. Maka di mana-mana yang bikin rame itu yang kerudungan. Loh, sama-sama pengajian, Bu. Kalau yang hadir semuanya pakai peci, itu begitu kadang saya buka kitab jret qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mulai kan ngaji itu yang di belakang langsung baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Begitu saya mengucap wallahu a'lam bishawab melek. Jadi pengajian kalau yang hadir pecian semua itu hening, tenang, khusyuk. Kirainnya mah khusyuk, ternyata itu kalau yang ngaji pakai peci.
Jumatan itu Jumatan. Iya, betul. Jumatan. Jangan nunjuk dong, Pak. Jangan nunjuk ke saya. Oh enggak, ngono. Ayo. Atas, atas. Oh, kalau nunjuk enggak boleh ya. Ngono. Ke atas. Bu, saya bilangin. Suami ibu kalau Jumatan tanyain, kira-kira kalau khotib lagi khutbah ngapain? Ngorok satu, ngorok. Dulu sekitar 4 tahun atau mungkin 7 tahun yang lalu nggak ngantuk, tangannya begini, dengkul gini, ngasah batu. Dulu itu saya taunya di masjid depan Terminal Priok itu, Masjid Al Husna. Dulu kan kalau sekarang Jumatannya kan di atas, sekarang di bawah. Dulu kan kalau Jumatan masuk ke kantor ngobrol dulu di kantor. Itu ada pengurus masjid yang nanya, Pak Ustadz, pernah merhatiin nggak kalau Pak Ustadz lagi khutbah, jamaah lagi ngapain? Ya saya jawab ya ada yang merhatiin, ada yang dengerin, ada yang ngantuk. Enggak Pak Ustadz, masa? Coba dah perhatiin, ntar perhatiin. Bener kan? Begitu saya sambil ngomong, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman mata saya kan muter. Oh iya, ternyata tadi ya begini. Dulu waktu musim batu cincin, ake batunya. Begitu itu udah hilang, balik asal. Pokoknya yang Jumatan datang pertama yang dicari kalau nggak tembok, tiang. Iya, bentuknya dia. Pelakunya ini. Pokoknya asal khotib mulai khutbah langsung dia ya baca doa tadi. Bismikallahumma ahya wa bismika. Ya Allah, ini pelakunya nih. Itu kalau laki-laki. Coba kalau yang hadir itu perempuan semua, rame kan? Rame. Iya. Makanya biar kegiatan apapun, kalau yang ngisi atau yang berpartisipasi di situ kaum kerudungan, insya Allah rame. Loh, kadang kalau ustadznya nggak bisa bercanda, serius baca kitab begini, yang di belakang baca kitab sendiri. Lah makanya saya kalau ngaji biar yang di belakang nggak baca kitab sendiri, yo saya ajak guyon. Ntar kalau saya serius nih, umpama bulan depan saya ngajinya serius. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun salat ada 14, satu niat. Yang di belakang langsung bu itu ustaz ngapain? Ya Allah. Yang kedua, apa tadi? Tanda calon penghuni surga, lisanun fasiyah. Yang ketiga, calon penghuni surga itu wayadun sahiyun. Yadun tangan, sahiyun yang terbuka. Maksudnya apa, Bu? Tangan terbuka. Artinya orang yang berarti kebalikannya kalau tangannya begini, itu kita udah paham loh, Bu. Umpama misalnya ibu sini, jamaah sini ada yang sakit umpama. Terus ya udah ayo kita iuran buat bantu pengobatan. Ya udah, kemudian inisiatif pengurus majelis taklim datang ke rumah jamaah satu-satu. Ada yang nanya, Bu, ke rumah ibu itu enggak? Alah enggak, orangnya begini. Iya. Paham enggak Ibu maksudnya apa itu? Pelit koret. Orangnya begini. Alah apa dia dosanya diminta aja enggak boleh. Saking pelitnya. Cuman pelit itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2 kelas. Nah nanti kita masuk yang kelas mana? Ada yang kelas eksekutif. Kelas keren ini. Ada yang kelas ekonomi, kelas biasa aja. Yang kelas biasa aja itu namanya bakhil. Aslinya kita semua ini punya penyakit itu loh. Bakhil itu punya. Nih tadi ngaji itu kotak itu keliling aja. Itu loh. Ketika kotak itu keliling, ibu kan pada bawa tas tuh. Isinya apa itu tas? Kanan. Yo. Ketika kotak itu keliling, ibu kan buka tas ya. Umpama itu di situ ada gambar Pak Karno sama Pak Hatta.
ada gambar Bos Cokro Aminoto apa itu yang sebelahnya ada gocepean, gocapan 20-an, ada cebanan, ada gocengan, ada 2000. Yang masuk situ yang mana? Mati murah. Ora ono. Emang enggak itu. Udah nggak ada, itu udah nggak keluar. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada oranye, ada coklat, ungu, ada coklat, ada abu-abu. Yang masuk ke situ yang mana? Kan aku. Ya Allah. Kalau coba bisa dicek, Bu. Taruhlah umpama kalau 2000 terlalu lah ya. Kebangetan kalau terlalu, paling enggak ya coklat lah ya, goceng-goceng lah ya. Itu artinya wong di situ ada 100, di situ ada 50, ada 20, ada 10, ada goceng. Kok masuk goceng berarti pertanda kita orang ngaku. Lah kecuali memang di dompet itu nggak ada, adanya cuma coklat semua. Ya wis mau apa lagi wong yang punyanya coklat. Ada yang kelas atasnya, yang kelas eksekutif itu namanya syuh. Kalau bakhil itu yang saya contohin tadi tuh, dia punya cepek, punya ini yang masuk goceng, itu namanya bakhil. Ada yang kelas atasnya, kelas eksekutif namanya syuh. Syuh itu yang ngaji kalau ada itu keliling dia pura-pura khusyuk. Nanti di bawahnya kok di atasnya. Khusyuk, ngelirik, udah lewat belum? Udah lewat belum? Itu udah lewat. Itu namanya syuh. Padahal di dompetnya isinya banyak, di tasnya isinya banyak, kecuali memang nggak ada, lain urusan itu mah. Di dompetnya itu, di tasnya isinya banyak, ada kotak lewat, pura-pura nggak ngeliat, itu namanya syuh. Nah kira-kira kita tadi masuk yang mana? Bakhil. Alhamdulillah, berarti masih mendingan daripada yang syuh. Orang bakhil itu seandainya dia makan ikan umpama, ada kucing di bawahnya, itu masih palanya bagi ke kucing, buntutnya bagi ke kucing, itu namanya bakhil. Orang syuh ikannya di presto, Itu ulangnya nggak ada. Nggak ada. kata kucing yang nungguin, kucing itu kan harapannya nanti dikasih pala, kasih buntut, kasih tulang. Begitu kucing lihat, aduh, palanya kok, waduh, palanya ditelan, buntutnya ditelan, tulangnya ditelan. Kucing itu langsung jalan keluar, kedengaran kita sih, meow. Kata dia, sial, hapus. Ini buat ngukur diri sendiri loh ya, nggak boleh buat ngukur orang lain loh. Nah, kira-kira ini dalam kita sehari-hari ini masuk bakhil apa syuh? Masih mendingan ya. Bakhil itu pelit hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri enggak. Itu bakhil. Rata-rata kita ya begitu memang. Iya, bener kan? Iya. Nih, punya gaji. Dikasih ke istri itu ada yang diumpetin. Aku belum nikah lu. Perempuan sekarang itu rata-rata pada pinter nyari duit. Biar diumpetin di mana ketahuan. Uang duit itu ada baunya. Penciuman wanita terhadap duit itu tajam. Ini cerita asli, Bu. Saya kalau pulang ngajar, kadang kan dikasih transport tergantung kitabnya. Biasanya kan saya taruh dalam kitab. Itu istri bisa apal hari Senin kitabnya apa, Selasa kitabnya apa, tahu semua. Loh akhirnya, wah, taruh di kitab udah gak aman, pindahin ke sini. Loh iya dilalah, saya mau berangkat, Dek, ambilin peci. Ngambilin sambil, cuman kan dipegang kucing, ketemu, ya Allah. Tawa juga ya. Calon penghuni surga yang ketiga, wayadun sahih.
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Orang dermawan itu temennya banyak. Ibu misalnya besok kan Sabtu libur misalnya, diajak jalan ke Tanah Abang. Yang ngajak orang dermawan, Bu, ayo Sabtu jalan yuk ke Tanah Abang. Yang ngajak orangnya dermawan, Ibu mau nggak? Mau lah, yo, harapannya transport dibayarin, makan dibayarin, pulang siapa tahu dibeliin gamis gitu ya. Yang ngajak dermawan. Coba sebaliknya yang ngajak orang pelit, Bu, yuk jalan yuk ke Tanah Abang. Capek juga lagi. Yakin ibu alasannya banyak tuh. Aduh mohon maaf, saya sebetulnya sih pengen, cuman sayang saya di rumah cucian banyak, gosokan banyak. Karena yang ngajak pelit. Kalau yang ngajak orang dermawan, iya. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka, itu orang dermawan. Qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Lah sebaliknya orang pelit itu, ya kebalikannya itu. Ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari orang, tapi dekat ke neraka. Tinggal milih, pengen jadi orang yang dermawan atau orang yang pelit. Terserah itu. Lah syuh itu lebih parah dari itu. Syuh itu kalau orang kampung saya dulu, orang Jawa Pantura itu nyebutnya pentil. Ibu tahu pentil nggak? Yang di sepeda itu loh, kan ada karet kecil itu ya. Pentil itu kalau diisi angin, berapapun anginnya ditampung sama pentil. Tapi jangan harap angin itu bisa keluar sebelum pentil itu busuk. Orang syuh itu berapapun yang ia dikasih ke dia akan terus dibawa. Budaya di sini nih Bu, kalau orang akikahan, orang selamatan mau, biasanya kalau selesai itu kue yang di piring suruh masukin nggak? Iya betul. Pastinya saat. Oh, gitu. Ngalamin. Biasanya tuan rumah, ayo ibu-ibu itu snack yang di piring, ayo silahkan gitu ya. Itu orang syuh, apapun diangkut. Ada lemper, oh itu bapaknya seneng. Ada pisang, oh anak saya seneng. Ada bolu, cucu saya seneng. Angkut semua. Begitu udah di tangan dia, jangan harap itu makanan bisa keluar. Itu pentil. Pentil itu tadi kan angin yang berapapun diisi, masuk kan? Tapi jangan harap ini angin keluar. Sama orang syuh itu, berapapun makanan yang akan disaksikan ke dia diangkut, tapi jangan harap ini bisa keluar sebelum busuk. Itu pentil. Maka kalau besok habis selamatan ada orang begitu, itu namanya pentil. Kalau ngomong susah, bahasa Arab, bahasa kita aja gampang. Pentil. Wayadun sahiyun. Lah sebaliknya berarti calon penghuni neraka itu orang yang pelit. Tetapi antara pelit dan dermawan itu dalam Quran juga diatur. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Pokoknya ada di Quran. Saya nggak bakalan nanya itu di surat apa, saya enggak. Pokoknya adanya di Quran. Wong ibu-ibu saya tanya Maliki Yaumiddin, Fatihah ayat berapa yuk? Jawab apa? Maliki Yaumiddin ayat keberapa?
Di belakang ada yang ngitung. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pelit sama dermawan itu Quran udah ngatur begini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Ini pakai bahasa kinayah. Bahasa apa itu kinayah itu ya? Jangan engkau jadikan tanganmu selalu berada di unuk-unuk itu ini loh. Ini sebagai simbol orang yang terlalu pelit. Tangannya begini. Makanya biasanya kalau orang pelit, asal ada sumbangan apa, tangannya begini. Bu, ini mau Agustusan yuk ngadain acara kegiatan masyarakat Agustusan. Waduh. Bu, ada tetangga kita sakit yuk patungan bareng-bareng buat bantu ngeringanin beli obat. Aduh. Lagi kosong. Biar dia tabungannya banyak, kontrakannya se-RW. Lah orang ngayal aja kok bebas. Biar tabungannya banyak, kontrakannya se-RW. Kalau memang dasarnya pelit, kalau ada sumbangan apa-apa dia selalu begini. Aduh, kemarin udah buat bayar kuliah anak. Itu Qur'annya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan sampai engkau jadikan tanganmu di sini. Ini sebagai simbol terlalu pelit alias syuh itu tadi. Wala tabsudha kullal basti, tapi jangan engkau buka terlalu lebar. Artinya jangan kebangetan. Kalau dermawan ya dermawan, tapi jangan berlebihan. Asal ada yang datang, kalau kata mohon maaf kalau ada biar tekor, yang penting ada Agustusan. Bang, Agustusan. Bang, ada acara maulid. Begitu nyampe rumah istrinya, Pak, tokennya habis. Ya, udah buat nyumbang Agustusan. Wala tabsudha kullal basti. Ayat lanjutannya, fataqa'uda maluman mahsura. Ini ada di surat Al-Isra. Juz 15 sih yang diawali subhanalladzi asra. Lah itu ada ayat itu. Fataqa'uda maluman mahsura. Orang kalau terlalu pelit akan jadi maluman. Maluman itu terhina. Biar dia itu umroh seminggu 2 kali, rumahnya mepet Ka'bah, haji tiap tahun. Tapi kalau dia pelit, orang-orang akan bilang, dia haji sih haji, cuman haji pentil. Maluman itu terhina. Orang yang terlalu begini tuh, terlalu pelit akan jadinya maluman. Tapi kalau orang terlalu apa itu namanya? Bahasanya apa? Royal. Nah, berlebihan itu mahsuro. Mahsuro itu nyesel. Ya kayak tadi nyumbang acara ini banyak, begitu nyampe rumah token habis, nyesel. Gas habis, token habis, beras habis, kontrakan udah jatuh tempo. Maluman mahsuro. Kemudian yang keempat. Ini 3 masih ingat nih? Yang pertama yadun sahiyun yadun sahiyun wajuhun malihun. Yang kedua lisanun fasihun. Yang ketiga yadun sahiyun. Yang keempat wa qalbun taqiyun. Hati yang bersih, yang tulus, yang ikhlas. Tulus, hatinya itu tulus. Nah, untuk mengetahui hati tulus itu yang tahu kita masing-masing. Orang lain nggak bisa. Tulus itu bahasa lain ya ikhlas. Lah, kalau kita ditanya, ikhlas itu apa? Lapang. Rela, apalagi? Ridho, apalagi terserah mau ngomong apa. Ikhlas apa ikhlas? Ibu kan sering ngomong ikhlas ya?
Bu, ini benar kerudungan dikasih saya ikhlas. Ini benar saya dipinjemin segini ini ikhlas. Lah ikhlas apa? Ridho. Apalagi ikhlas apa ikhlas? Sama kita di Haji Ridho. Masjid di Brimob ikhlas itu. Ikhlas loh, Ustaz. Ikhlas sudah Pak. Lillahi ta'ala, tidak mengharap. Memang benar orang ikhlas enggak ngadep balasan. Ikhlas itu dari kata asli kholaso. Kholaso itu artinya kayak air ini loh. Ini air apa? Bening, bukan putih. Putih wa susu, ini bening. Kholaso itu artinya bening. Kalau ini kan enggak. Nih, bening. Ikhlas, kholaso itu artinya bening. Orang yang berbuat dengan hati yang bening, yang dituju hanya Allah. Bukan berarti ketika yang dituju hanya Allah, bukan berarti dia nggak boleh dapat apa-apa, bukan. Makanya dalam kajian ilmu tasawuf, ini kayak serius aja ngajinya ya. Kalau dari tadi cekakaan mulu. Dalam kajian ilmu tasawuf, ikhlas itu dibagi menjadi 3 kelas, 3 level. Ada yang memang lillahi ta'ala, murni lillahi ta'ala, sampai surga aja nggak ngarep, neraka nggak ngarep. Itu ada ucapan dari seorang wali perempuan namanya Robi'ah Adawiyah. Dia itu ibadahnya tekun, terus ditanya orang, wahai Robi'ah, ibadahmu kayak tekun begitu, kok seandainya nanti kamu dimasukkan neraka bagaimana? Jawabannya, yang saya harap bukan surga, bukan neraka. Yang saya harap hanya Allah. Dulu sekitar tahun 2000 sekian ada lagunya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani tahu kan? Kalau ono nggak tahu, ono taunya Latif Khan. Sama Joni Iskandar. Ahmad Dhani itu walaupun lagunya kayaknya biasa tapi ternyata mengandung muatan tasawuf tinggi. Judulnya nyanyi ini. Jika surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Ayo browsing cari. Nah itu lagunya yang dulu yang nyanyi sama almarhum Krisya. Jika surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kita mau sujud kepadanya? Ini tasawuf tingkat tinggi, ikhlas yang tertinggi. Ini kayaknya bukan tingkatan kita. Ikhlas tingkatan yang kedua itu orang yang ikhlas lillahi ta'ala tapi masih mengharap dengan urusan akhirat, masih ngarep surga takut neraka. Yaitu kita-kita ini. Kita-kita kan sering Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung supaya dijauhkan dari murkamu dan nerakamu. Jadi lillahi ta'ala tapi masih ngarep surga dan neraka. Nih akhir-akhir ngajinya serius ya, biar kayak ngaji beneran dulu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang lillahi ta'ala tapi masih ngarep urusan dunia. Ibu pernah sholat duha? Pertanyaannya ngeledek ini mah ya, umum ibu-ibu ditanya pernah sholat duha. Ibu-ibu kan rajin sholat duha Bu ya? Insya Allahnya ya yakin dulu. Ibu ketika sholat duha, selesai sholat duha kan ada doa tuh. Doanya apa? Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fa kassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu. Gitu kan? Yang sering duha jawab iya, yang enggak pernah duha emang begitu. Lah ini kan doa salat duha ini. Kan kita ketika sholat duha kan usolli sunata duha rakaat ini kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala memang, tapi masih ada arepan urusan dunia. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin, kalau di bawah di dalam bumi taikin, kalau dikit banyakin, kalau jauh. Sampai yang terakhir ini yang maksa.
Kalau wa in kana haraman, kalau haram maksa banget jadi orang kaya sih sampai yang haram-haram suruh halal. Maksudnya bukan begitu, bukan. Maksudnya itu kalau memang hari ini kok saya dapat rezeki dengan cara yang haram, ya Allah rubahlah menjadi cara yang halal. Lah ini kan kita ibadah lillahi ta'ala, yakin lillahi ta'ala lah, tetapi masih ngarep urusan dunia. Ada yang biasanya habis isya malam-malam, ada yang idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Ketika ibu baca itu ditanya, ibu rajin amat baca waqi'ah, jawaban ibu apa? Loh, ya kan? Kita ibadah tapi masih ada harapan urusan dunia. Kita doa Rabbi habli minas solihin, ya Allah semoga anak-anakku jadi anak soleh, pinter. Ini kan ya ada dalam tanda kutip urusan dunia. Kita minta sehat, minta panjang umur, banyak rezeki. Nah kalau kita sholat kan ketika duduk di antara dua sujud kan ada 8 Bu ya doanya ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada warzuqni, ya Allah beri aku rizki. Rizki itu kan konotasinya pemberian yang dengan urusan dunia, entah berupa kesehatan, berupa duit, berupa macam-macam. Lah itu ikhlas yang kelas 3. Kita ikhlas yang kelas mana ini? Kelas 3 juga masih bagus ya. Tapi ibarat BPJS ya lo yang kelas 1 itu begitu datang langsung dilayani. Yang kelas 2 nanya kamar, coba saya cari dulu. Yang kelas 3 pengalaman Bu. Lah iya ibarat BPJS ini kita yang di kelas berapa ya itu urusan ibu masing-masing. Saya kan cuma hanya memberitahu. Kalau yang kelas 1 itu pokoknya langsung. Yang kelas 2 biasanya coba saya cek dulu. Kalau yang kelas 3 itu yang keempat. Calon penghuni surga itu wa qalbun taqiyun, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Atau dalam bahasa lain orang yang hatinya baik. Orang yang hatinya baik itu ya memang yang paling tahu orang itu sendiri, tetapi orang sekitarnya bisa merasakan. Analoginya begini, umpama ini teko. Apa tempat minuman apa? Teko ya? Kalau orang Jawa kan teko, kalau orang sini apa nyebutnya? Ceret ya Jawa juga tuh. Itu kalau dituang kok keluarnya teh, berarti di dalamnya ya isinya teh. Dituang kok keluarnya kopi ya di dalamnya kopi. Lah orang itu kalau omongannya kayak tadi itu pedes, berarti dalamnya ya isinya pedes. Walaupun itu sekedar namanya tanda itu ya bisa iya, bisa enggak. Lah dari keempat identitas calon penduduk surga ini kira-kira kita sudah memenuhi syarat apa belum? Mumpung masih ada waktu, syarat dipenuhi. Ini pun baru calon loh Bu. Ibarat orang mau nyalon RW itu baru syarat-syaratnya terpenuhi, warga setempat, umur sekian, pendidikan apa, baru terpenuhi, terpilih belum tentu. Lah kalau orang wajah ceria, terus omongannya enak, tangan orang dermawan, hatinya bagus, itu baru syarat terpenuhi. Nanti kalau sampai akhir hayat dia bisa mempertahankan la ilaha illallah asli, itu baru penduduk surga. Lah orang yang akhir hayatnya bisa mengucap la ilaha illallah itu enggak mudah. Yang mudah itu cuma di Indonesia. Iya, sering nonton kan di Indonesia itu? Itu ada anak muda kere, miskin, pelamar kerjaan sono akhirnya diterima, bosnya
kaya, cakep. Akhirnya ini yang bosnya seneng nih, nikah. Begitu nikah, istrinya yang pertama tadi ini nggak kerja lagi, kemudian suaminya ada karyawan baru cakep, akhirnya nih pacaran, selingkuh. Lah kemudian istri tua dicerai, begitu istri tua ini jatuh bangkrut. Begitu jatuh bangkrut, istri yang muda udah nggak mau lagi ninggalin, jadi blangsak, jadi kere. Jadi kere, jadi pemulung keliling. Dilalah ketemu ke rumah mantan istrinya yang jadi orang kaya lagi. Tabrak truk, brak. Begitu kejet ya. Sakaratul maut, mantan istrinya keluar dari rumah nolongin, di pangku di sini, maafin ya, Terus kata mantan istrinya, ya udah Pak, udah saya maafin dari dulu, ayo ke rumah sakit. Enggak, saya udah enggak kuat, langsung mati. Itu biasanya la ilaha illallah. Langsung Opik nyanyi, tenangkanlah. Baru habis dari Itu Indosiar, Bu. Orang kelakuannya kayak apa asal mau mati, la ilaha illallah. Di dunia nyata, Ibu mungkin kan sudah sering kan ya, entah jagain, nungguin orang yang nazar itu sakaratul maut itu. Berapa kali Ibu jumpai orang yang di akhir hayatnya la ilaha illallah? Udah pernah apa belum? Itu di dunia nyata. Kalau pengen lihat yang begitu, setel Indosiar. Nah makanya dalam kalimat ini, Rasulullah sampaikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan berarti orang yang akhir hayatnya mengucap, tapi orang yang tetap yakin iman tentang la ilaha illallah dan kesehariannya tadi itu 4 itu tadi, insya Allah ini ibarat orang pilihan RW udah dicolok sama warga udah jadi. Lah kita ini baru calon, syarat juga belum terpenuhi tadi ya bilangnya ya. Nah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Kalau memang tadi 1, 2, 3, 4 ini belum terpenuhi, kita latih, yo siapa tahu wong pengennya kita yo jadi calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal